Selamat pagi, Bapak Ibu Guru, calon guru penggerak, salam guru penggerak. Pada sesi ini, saya, Kinta, CGP dari SMK Mikael Surakarta, berkolaborasi dengan Bapak Iwan Setiawan, CGP SMK Mikael Surakarta. Kami akan melakukan model coaching dengan kasus kedisiplinan menggunakan teknik Tirta. Untuk kasusnya, saya akan membacakan. Teman sejawat Anda bercerita jika kedisiplinan para siswa walinya sungguh memprihatinkan. Para siswa dalam mengumpulkan tugas-tugas selalu terlambat. Bahkan ada juga yang tidak mengumpulkan. Padahal hal itu akan berefek untuk hasil akhirnya, yaitu tidak bisa naik kelas. Nah, hal ini yang juga disorot oleh Bapak Kepala Sekolah karena dianggap tidak mampu mengurus anak walinya. Bagaimana Anda menyikapinya? Pada model coaching ini, saya akan berlaku sebagai coach, lalu Pak Iwan akan berlaku sebagai coaching. Mari kita mulai, Pak Iwan. Siap, Pak Kinta. Halo, Pak Iwan, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Halo, Pak Kinta. Selamat pagi juga. Puji Tuhan, kabar saya baik, Pak Kinta. Pak Kinta sendiri bagaimana kabarnya? Luar biasa ini, Pak Iwan. Wah, ini waktunya luar biasa sekali. Waktu untuk pekerjaan-pekerjaan kita, lalu mendampingi siswa, lalu juga ada tugas CGP tentunya. Ini luar biasa sekali ya, betul ya Pak Iwan ya? Betul, jadi memang ya di sela-sela kita waktu yang padat ini, saya juga berani untuk mengambil kebijakan untuk bisa membagi waktu untuk murid, waktu untuk tugas administrasi guru dan tugas kita sebagai CGP, Pak. Begini Pak, Iya. Gini Pak, jadi sebenarnya saya mau curhat ini Pak. Boleh nggak Pak? Oh, curhat apa Pak Iwan? Ya ampun. Aduh, apa gimana toh? Enggak nih Pak. Akhir-akhir minggu ini kan itu ada yang ganjil atau yang tidak enak pada diri saya Pak. Jadi kok saya punya kegelisahan yang ingin saya utarakan ini Pak. Nah, mungkin sesama calon guru penggerak, Pak Kinta mungkin bisa kita bisa sharing bersama. Apakah Pak Kinta punya waktu untuk mendiskusikan masalah ini, Pak? Loh, dengan senang hati, Pak Iwan. Kasusnya tentang apa ini? Duh, kok saya malah jadi deg-degan ini. Ada apa ya, Pak Iwan ya? Ceritakan aja, Pak Iwan. Nanti siapa tahu kita bisa mencari solusi bersama-sama. Benar nih, Pak. Tidak mengganggu waktunya, Pak. Wah, enggak apa-apa, Pak Iwan. Cuman saya pakai masker ya, karena ini saya berada di kelas ini sama anak-anak juga. Oh, pas lagi mengajar tatap muka dan PJJ nih, Pak? Iya, tempat kita kan udah ada ini ya, ada yang PTM teori ya. Nah, ini saya sambil mengajar juga mungkin bisa menyelesaikan CGP. Nah, ini hebatnya kita itu ini ya, bisa double-double gini, luar biasa. Monggo Pak Iwan. Jadi kan gini Pak Kinta, saya kan sebagai wali kelas 10 TP3 nih Pak Kinta. Nah, kalau saya melihat di LMS Google Classroom mereka, itu dari 31 siswa, itu ada beberapa siswa, 10 siswa, itu yang kalau mengumpulkan tugas itu terlalu terlambat. Dan ada yang tidak mengumpulkan. Jadi kalau dilihat di lembar Google Classroom-nya itu kan missing, Pak. Belum mengumpulkan tugas. Padahal tempat kita kan ada 15 mapel. Nah, padahal kalau mereka tidak mengumpulkan tugas, itu kan akibatnya nilainya menjadi kosong. Dan berpotensi menjadi tidak naik kelas. Nah, selain itu kan juga ada masukan dari guru-guru yang lain, bahwa Pak Iwan itu wali kelasnya atas nama A, B, C ini kok beberapa tugas belum mengumpulkan di misalkan mata pelajaran bahasa Jawa, ada lagi yang matematika, ada lagi yang bahasa Inggris. Nah,
Saya takutnya nanti kalau mereka yang pertama tidak mengumpulkan tugas kan akibatnya tidak naik. Belum lagi nanti disorot oleh Bapak Kepala Sekolah. Waduh, saya sebagai wali kelas yo gimana nih Pak reputasi saya Pak? Karena kan saya dianggap mungkin tidak mampu mengurusi anak-anak saya. Padahal kalau saya boleh sharing, saya itu tidak henti-hentinya Pak. Mengingatkan mereka, baik entah saya lewat media WA grup kelas, maupun saya japri, bahkan sudah saya komunikasikan ke orang tuanya. Duh, kurang apa lagi nih saya Pak? Pusing ini saya Pak. Iya ya Pak, wah, ini jadi keprihatinan kita juga. Nah, sebelumnya terima kasih Pak Iwan sudah mau bercerita, sudah mau membuka diri. Nah, ini sebetulnya Pak Iwan itu sudah sangat luar biasa, sudah koordinasi dengan orang tua, juga sudah tak henti-hentinya mengingatkan ke siswa. Nah, lalu mungkin ada sesuatu yang lain Pak yang akan digali Pak dalam dinamika kelasnya Pak. Oke, kalau saya boleh menggali memang tidak semua siswa itu bersikap seperti ini, kurang mengumpulkan, terlambat dalam mengumpulkan dan sebagainya. Tapi hanya ada beberapa siswa dan rata-rata mereka ini juga di mata pelajaran lain juga sama. Artinya kan yang bermasalah kan cuma beberapa ini. Tapi juga kasusnya kalau 10 juga saya rasa banyak ini Pak, 10 siswa. Lah, harapannya dengan mengumpulkan tugas tepat waktu, mereka nanti bisa mengikutinya. Tapi saya juga sudah memberikan saran, memotivasi. Tapi kok rasa-rasanya saran itu atau solusi itu belum bisa diterima secara maksimal ya Pak ya. Gimana nih Pak? Iya Pak Iwan, coba Pak Iwan, dari diskusi ini tuh kita akan mencari solusinya bareng-bareng ya. Nah, itu iya ya. toh, tentunya kan kita sharing-sharing. Saya juga selaku wali kelas juga, kelas 10 TP4. Mungkin dari perjumpaan ini kita bisa nanti mencari solusinya, ya toh. Nah, mungkin sebelumnya saya mau tanya dulu, yang jenengan harapkan itu bagaimana Pak nantinya Pak? Kalau yang saya harapkan, jadi maksud dari tujuan saya sharing dengan Pak Kinta, dimaksud tujuan hati saya itu tuh Pak. Saya itu inginnya dari ke-10 siswa tadi ya bisa seperti siswa-siswa yang lain berprestasi. Karena kan ini di masa pandemi Pak. Memang masa pandemi itu kan juga 50% kita tatap muka dan 50% kita PJJ lah. Yang menjadi masalah kan pas saat PJJ itu Pak. Jadi kan kita mengontrolnya kan sulit. Kita hanya bisa chatting lewat WA group atau mungkin japri ke siswanya atau mungkin bisa memberikan message atau pesan ke Google Classroom. Nah, itu yang mungkin ingin saya lakukan adalah saya ingin memiliki tujuan bahwa ke-10 siswa itu nantinya juga bisa mengerjakan tugas dengan disiplin dan tertib seperti teman-temannya yang ke-21 tadi, Pak. Tujuan saya itu, Pak. Oh iya Pak, tadi hanya 10 orang ya Pak ya? Ya itu kalau 10 orang tuh kalau saya rasa coba bandingkan dari 31 siswa, 10 siswa tidak mengerjakan itu kan disiplinnya kan juga sangat kurang Pak. Iya. Karena kan hampir 30% itu Pak. Kalau di persentase kan banyak no Pak, 30% Pak. Ya. Iya, 30% betul. loh Pak. Betul Pak Iwan. Oh iya, mungkin saya mau tanya Pak Iwan. Pas dulu awal perwalian dulu kita itu, apakah sudah pernah membuat semacam keyakinan kelas atau kesepakatan kelas gitu Pak? Wah itu Pak, ini yang belum saya lakukan Pak. Jadi kalau kesepakatan kelas kan kita hanya kontrak belajar tuh Pak. Jadi kan kita metodenya kontrak belajar dulu Pak. Jadi kontrak belajarnya misalkan ini di mata pelajaran produktif, praktek gitu kan. Itu kan ada 4 kompetensi. Nah mereka harus menyepakati bahwa 4 kompetensi itu harus diselesaikan. Tapi kalau kesepakatan kelas
saya belum mencoba itu Pak. Mungkin Pak Kinta selaku wali kelas asal boleh sharing Pak. Pesanan itu seperti apa Pak? Iya, Pak Iwan, kan kalau kita mau membuat suatu apa ya, mengajak gitu ya, mengajak anak-anak untuk setia. Kalau misalkan ada tugas atau apa, dulu tuh waktu perwalian itu awal dulu pas ketika dengan Romo itu saya juga meminta anak-anak untuk membuat keyakinan kelas, Bang Iwan. Nah, harapannya itu adalah dari kelas itu bisa selalu membuat atau berkomitmen, ngaten nggih. Berkomitmen dalam membuat budaya-budaya positif di dalam kelas. Tentunya kalau di kelas saya juga beberapa ada yang seperti Pak Iwan. Nah, mungkin yang 10 tadi itu bagaimana ini Pak hasil belajarnya selama ini? Apakah Oke, ada jadi kekurangannya atau gimana Pak Iwan? oke, baik. Jadi yang 10 siswa tadi memang ada banyak kekurangan, Pak. Jadi rata-rata nilainya di bawah KKM. Dan itu yang mengganggu saya, Pak. Karena kan kalau di tempat kita untuk kriteria kenaikan kelas, itu kan maksimal ada 3 mata pelajaran yang tidak tuntas. Nah, ke 10 siswa ini ada yang 5 itu, Pak. Nah, sebelum saya lanjut lagi, saya mau tanya Pak, bedanya kontrak belajar sama kesepakatan kelas itu apa Pak? Iya Pak Iwan, kalau kontrak itu kan kalau kontrak pembelajaran tuh ya hubungannya adalah dengan gurunya saja Pak Iwan, dengan gurunya, tapi dari gurunya langsung ke muridnya. Nah, kita ingat waktu pembelajaran dengan Ki Hajar Dewantoro, pembelajaran itu kan berpusat pada murid ya. Nah, kalau dari mereka sendiri yang membuat suatu keyakinan, maka mereka akan bisa menghidupi keyakinan tersebut dalam kehidupan sehari-harinya Pak Iwan. Seperti itu untuk penerapannya Pak Iwan. Nah, mungkin dari pembicaraan ini Pak Iwan, itu kira-kira peluang perbaikan apa nantinya Pak Iwan yang akan dilakukan di kelasnya Pak Iwan? Oh gitu Pak, saya baru ngeh atau dong sekarang nih Pak. Ternyata yang sudah Pak Kinta lakukan di kelas Bapak itu baik Pak, tentang keyakinan kelas. Lah, dengan model contoh-contoh semacam itu mungkin kok saya menjadi tertarik ya Pak ya, tentang keyakinan kelas ya Pak ya. Nah nanti mungkin coba saya tak mencari informasi lebih dalam tentang keyakinan kelas ini, saya tak baca-baca dulu untuk model-model tentang penerapan keyakinan kelas. Nah nanti kalau sudah tak akan saya terapkan ke semua anak kelas saya Pak. Karena kan bukan hanya 10 saja, tapi harapannya 31 tadi ya, kita juga punya komitmen bersama. Lah mungkin ini kayaknya cocok ini Pak dengan model yang akan saya terapkan untuk mendisiplinkan anak-anak ini Pak. Mungkin ini cocok ini Pak. Betul Pak Iwan. Nah itu juga yang saya juga tandemnya sih mengingatkan ke anak siswa saya bahwa mereka harus selalu menghidupi tentang keyakinan mereka, tentang kesepakatan. Kalau di Mika kan isinya anak-anak cowok ya Pak Iwan ya. Nah, Betul. kalau anak-anak cowok ini kan juga mereka harus berkomitmen karena kan untuk kedepannya para siswa ini juga akan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, bahkan mungkin keluarga. Bukan begitu ya Pak Iwan ya? Betul Pak. Terus kalau saya melihat mungkin selain keyakinan kelas juga ada beberapa hal yang mungkin saya bisa lakukan itu Pak, mungkin Pak. Yaitu mungkin yang selama ini sudah saya lakukan itu adalah komunikasi dengan orang tua. Jadi itu saya kalau ada siswa bermasalah, saya langsung menghubungi orang tua. Terus kalau nanti mungkin siswanya belum bisa berubah lagi, belum bisa berubah baik, nanti
saya akan membuat berita acara ke kesiswaan. Jadi nanti harapannya sempat yang kemarin tuh beberapa siswa dipanggil orang tuanya dan siswanya karena ya beberapa yang mungkin tidak sesuai dengan aturan sekolah ini, Pak. Itu yang saya lakukan, Pak. Betul Pak Iwan, bekerja sama dengan orang tua itu juga akan mempermudah kita dalam penanganan para siswa. Pengalaman ada orang tua siswa yang juga curhat ke saya Pak Iwan mengenai anaknya yang tidak disiplin. Nah, ini saya lakukan treatment, itu Pak Iwan mungkin juga bisa bekerja sama dengan guru BK kita Pak Iwan. Nah, kan guru BK kita juga mempunyai treatment-treatment untuk meningkatkan prestasinya. Seperti itu Pak Iwan. Mungkin dari Pak Iwan, apakah sudah pernah melakukan kolaborasi dengan guru BK Pak Iwan? Wah, itu sudah sering saya lakukan, Pak. Jadi untuk kolaborasi dengan bidang kesiswaan itu sudah saya lakukan. Jadi biasanya kalau tadi saya sudah pernah bilang tadi, kalau ada siswa yang bermasalah dan mungkin saya bilangin ke orang tuanya, tapi terus dia tidak bisa berubah secara total ya, maka saya dengan sangat memanggil atau saya sebelumnya berkomunikasi dulu dengan kesiswaan untuk mengadakan pertemuan antara wali kelas, terus kesiswaan, orang tua dan siswa. Nah, setelah dipanggil, rata-rata memang kasusnya bisa terselesaikan, Pak. Ya, tapi yang 10 tadi memang saya rasa sudah saatnya saya akan membuat selain kesepakatan kelas juga tadi akan saya kolaborasikan dengan kesiswaan supaya nanti dari orang tua, siswa, wali kelas dan kesiswaan hadir dan kita nanti bisa diskusi bersama. Karena saya yakin dengan komunikasi yang baik antara guru, wali kelas, kesiswaan, orang tua dan siswa pasti nanti akan dapat menyelesaikan masalah tentang kedisiplinan yang dihadapi siswa ini, Pak. Betul Pak Iwan, kan kita selaku komunitas praktisi yang ada di sekolah itu kan sangat mendukung ini nanti ada rencana-rencana dari Pak Iwan. Tentunya Pak Iwan mungkin bisa matur ke Bapak Kepala Sekolah mungkin Pak untuk mendapatkan dukungan Pak Iwan. Karena kalau mungkin Bapak Kepala Sekolah mengetahui tentang rencana aksi dari Pak Iwan itu akan sangat menambah semangat Pak Iwan tentunya. Nah, dan juga nanti hasil akhirnya juga orang tua nggak ada komplain-komplain lagi mungkin Pak Iwan. Seperti itu Pak Iwan. Baik, saran yang bagus itu Pak. Jadi selain dari beberapa ide atau gagasan dari saya tadi, saya mungkin juga bisa menggunakan tadi ide atau gagasan dari wali kelas yang lain seperti yang Pak Kinta harap lakukan, yaitu nanti saya akan mencoba untuk menemui Bapak Kepala Sekolah selaku pimpinan dari sekolah ini supaya nanti Bapak Sekolah juga akan memberikan suatu supporting kepada saya tentang keyakinan kelas yang akan saya lakukan, terus juga komunikasi antara dengan orang tua, siswa dan kesiswaan, serta untuk komitmen yang akan kita lakukan bersama. Harapannya dengan adanya dukungan dari kepala sekolah, ya nanti masalah ini mungkin dapat segera diatasi, Pak. Betul Pak Iwan, mengenai komitmen ya Pak Iwan ya. Nah, kalau komitmennya dari Pak Iwan sendiri bagaimana Pak Iwan untuk menyelesaikan ini Pak Iwan? Kalau komitmen saya tadi kan saya sudah punya rencana aksi Pak. Ya. Jadi berdasarkan diskusi kita hari ini, sharing kita hari ini kan saya sudah punya rencana aksi. Jadi tadi yang pertama saya akan menggunakan metode
tentang keyakinan atau kesepakatan kelas. Nanti akan saya kumpulkan siswa, terus kita akan membuat keyakinan bersama. Itu yang pertama, Pak, rencananya. Terus yang kedua, nanti tetap saya akan memanggil dari orang tua ke 10 siswa ini. Nanti saya akan berkolaborasi dengan bagian kesiswaan. Terus saya akan memanggil mereka ya dengan pertemuan tatap muka, Pak. Karena kalau PJJ nanti juga pasti saya yakin tidak akan berhasil. Nah, setelah saya memanggil mereka, nanti kita akan berdiskusi bersama. Terus kita akan menyelesaikan masalah itu, Pak. Jadi menyelesaikan dengan cara bersama-sama dengan komunikasi dua arah yang baik, Pak. Itu rencana aksi yang kedua, Pak. Nah, rencana saya aksi yang ketiga, yaitu saya tadi akan matur atau sowan kepada Bapak Kepala Sekolah bahwa saya ingin Bapak Kepala Sekolah untuk mensupport atau mendukung program yang saya lakukan ini, Pak. Karena kan ini juga demi kelancaran yang pertama anak-anak dalam studi dan juga demi kepentingan lembaga juga, Pak. Karena kalau para siswanya disiplin, otomatis sekolahnya akan menjadi sekolah yang luar biasa, Pak. Itu mungkin komitmen yang akan saya lakukan, Pak. Jadi saya berkomitmen untuk melaksanakan ketiga rencana yang tadi akan saya lakukan, Pak. Dan komitmen tersebut akan saya lakukan dengan sungguh-sungguh lah. Paling tidak ini kan hari Jumat ini, Pak. Ya, Pak. Senin nanti saya akan mulai dengan rencana aksi saya yang pertama, yaitu pas Senin itu kan ada pertemuan wali kelas tuh. Jam terakhir tuh, Pak. Nah, nanti saya akan membuat kesepakatan kelas dulu, Pak. Itu komitmen yang akan saya lakukan, Pak. Semacam itu, Pak. Baik, Pak Iwan. Wah, luar biasa sekali rencananya. Bahkan saya menjadi terinspirasi juga nanti misalkan kalau ada siswa saya yang mungkin ada yang seperti itu, Pak Iwan. Kebetulan di kelas saya itu ya anaknya anteng, Pak Iwan. Anteng, ya ini juga dari kolaborasi juga kita bersama dari kelompok praktisi kita dengan kerjasama dengan guru BK, lalu juga koordinasi dengan kepala sekolah, orang tua ya Pak Iwan ya. Nah, Pak Iwan, ini habis ini tuh jam saya udah selesai, Pak Iwan. Nanti untuk yang berikutnya, nanti kalau sudah Pak Iwan matur dengan Bapak Kepala Sekolah, nanti saya tolong diberitahu ya Pak Iwan ya, hasilnya bagaimana, lalu mungkin peningkatan di kelasnya bagaimana, lalu juga mungkin harapan orang tua itu bagaimana, nanti bisa disampaikan ke saya Pak Iwan ya. Baik, Pak, jadi kan kalau tadi saya matur bahwa untuk yang rencana aksi saya yang dengan mau datang ke Bapak Kepala Sekolah itu kan rencananya yang ketiga, Pak, itu, Pak. Yeah. Nah, mungkin nanti Senin kan tadi saya sudah bilang toh bahwa saya akan membuat kesepakatan kelas, terus nanti hari Selasa nanti saya akan bertemu dengan guru bagian kesiswaan untuk memanggil beberapa siswa dan orang tua lah. Mungkin pas hari Kamis nih, Pak. Hari Kamis nanti saya ada rencana untuk sowan atau matur kepada Bapak Kepala Sekolah lah. Hasilnya seperti apa nanti mungkin kita bisa sharing seperti ini lagi, Pak. Betul, Pak Iwan. Pak. Nah, Pak Iwan, mungkin saya mau menambahkan lagi. Segala yang kita proses pendampingan itu kita dokumentasikan, Pak Iwan. Kita dokumentasikan, misalkan keyakinan kelasnya apa, lalu anak-anak bisa kita minta untuk membuat berupa infografis, selalu kita tempelin di kelas, misalkan seperti itu, atau mungkin berdokumentasi foto, ketemu dengan orang tua, lalu kepala sekolah, supaya kedepannya apabila kita menjadi wali kelas lagi itu kita punya modalnya gitu Pak Iwan. Baik Pak Kindra, terima kasih nih Pak atas sharingnya, luar biasa Pak jenengan Pak. Wah, Anda betul-betul seorang guru yang hebat, wali kelas yang hebat. Pantesan Pak Anda terpilih menjadi calon guru penggerak Pak. Wah, itu luar biasa banget Pak. Oke Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Sudah mau sharing curhat dengan saya Pak. Semoga kedepannya saya menjadi lebih
baik dan berkomitmen lagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Iwan juga sudah mau bercerita. Pak Iwan juga menjadi calon guru penggerak yang luar biasa karena berani secara totalitas dalam mendampingi para siswanya. Nanti kita sambil ketemu lagi ya Pak Iwan ya, karena di sini saya ada kelas berikutnya Pak Iwan. See you Pak Iwan. Oke. Terima kasih Pak Kinta, sukses selalu buat kita Pak. Mari Pak. Sama-sama, terima kasih Pak Iwan. Siap.